Bandung merupakan salah satu contoh kota di Nusantara yang dirancang dan ditata dengan sempurna. Hal ini dikatakan oleh Thomas Carlson, seorang perancang kota yang terkenal di zaman kolonial dulu. Bangunan lama yang hingga kini masih berdiri dan sistem ekonomi perdagangan terbuka membuat Bandung menjadi tempat yang nyaman untuk disinggahi. Ibu kota priangan ini sempat dijuluki orang sebagai The Garden of Allah, The Bloom der Indisbergsteden, bunganya kota pegunungan Hindia atau kota kembang. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR dan polisi diserahkan. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan. Bentrokan senjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Sering terjadi bentrokan senjata antara tentara Republik dan sekutu. Kota Bandung terbelah menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Persenjataan yang tidak memadai mengakibatkan dengan terpaksa Bandung Utara dikuasai oleh tentara sekutu. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Ultimatum tersebut melahirkan politik bumi hangus. Rakyat tidak rela. Mereka mengungsi ke arah selatan bersama pejuang dan keputusan membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan pada tanggal 24 Maret 1946 dan Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 mengumumkan. Musyawarah tersebut memerintahkan rakyat meninggalkan kota Bandung hari itu juga. Mengutus dua orang pemuda pemberani untuk memimpin gerakan ini sekaligus membumi hanguskan Bandung Selatan, dan kedua pemuda ini adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Almarhum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution teringat saat melakukan pertemuan di Regensburg atau sekarang dikenal dengan Jalan Dewi Sartika setelah pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan tindakan apa setelah menerima ultimatum Inggris. Saya kembali dari Jakarta setelah berbicara dengan Syahrir. Memang dalam pertemuan itu berbicaralah semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung. Mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api. Pembakaran Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Asap hitam mengepul, semua listrik mati, Inggris pun mulai menyerang. Pertempuran sengit terjadi. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi di desa Dayakolot, di mana terdapat pabrik Mesiu milik sekutu. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Demi keselamatan warga Bandung, pukul 9 terjadi evakuasi warga. Kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TNI. Tetapi api masih membumbung membakar kota. Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan, Aceh Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamengpeuk, Garut. Dari puncak itu, Bandung memerah dari Cicadas sampai Cimindi. Lantas, Aceh Bastaman dengan segera menulis berita dan memberi judul Bandung, Lautan Api.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pejuang dari Jakarta datang ke Bandung untuk memberikan teks proklamasi dan menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Halo kawan, merdeka, merdeka. Apa kabar? Halo kabarku, merdeka. Baik-baik, ayo kemari. Ada kabar apa ini jauh-jauh datang ke Bandung? Kami kembali ingin memberikan ini. Kita merdeka, Bung. Kita harus segera menyiarkan berita ini. Tapi kita harus tetap melihat kondisi Jepang saat ini. Kita harus cepat. Kapan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya sudahlah, kita sebarkan beritanya secepatnya. Baiklah. Negara Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kita telah merdeka. Maka kita harus mengambil alih kekuasaan Jepang. Benar. Mari kita rebut persenjataan Jepang. Kumpulkan seluruh rakyat Bandung, kita bentuk BKR dan LASMI untuk membantu merebut persenjataan Jepang. Baiklah. Keesokan harinya, BKR membuka para anggota dan masyarakat Bandung untuk bersiap merebut persenjataan Jepang. Anda. Siap Samsul, Anda. siap Suhaib, siap Asep. Siap Tinggi. Anda siap Leha. Anda siap Elis. Anda siap Lilin. Siap Suhaib. Baik, semuanya sudah saya data. Anda semua bisa buat. Akhirnya terkumpul 300 orang, terdiri dari bagian pasukan tempur, palang merah, penyelidikan, dan perbekalan. Para pemuda Bandung datang ke Radio Pandu untuk memerintahkan agar segera menyiarkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Kau terkenal selama hidup saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Merdeka! Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kedatangan para pasukan tentara sekutu dan Nica pada 17 Oktober 1945. Everyone, listen up. Pertama-tama, you semua loloskan para tentara Belanda dari tanah Indonesia. Tapi Jenderal, bagaimana meloloskan tentara Belanda itu? You banyak cakap sekali, ha? Sudah, ikuti saja perintah I. Setelah pasukan Inggris meloloskan para tahanan Belanda, mereka datang menemui rakyat Bandung dan juga TKN. Biasa warga Bandung. Apa tujuan kalian? Kami datang kembali untuk bersama. Tidak, kami tidak akan pernah pergi dari tanah ini. Sepertinya hewan-hewan pengerang harus cepat kalian pergi dari sini. Biarkan saja cepi-cepi di dalam. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum pertama kepada rakyat Bandung. Di markas besar TKR, para petinggi sedang berunding mengenai ultimatum yang diberikan oleh Sekutu. Bagaimana ini? Sekutu sudah memberikan ultimatum. Kita tidak boleh takut. Kita harus melawan. Benar, kita harus melawan. Benar, kita harus melawan. Kita harus mengusir para penjajah ini dari tanah Bandung ini.
Ini tanah kita, harus kita jaga. Bukankah Bandung sedang dilanda kepedihan? Apakah kita dapat melawannya? Benar, Bandung baru saja dilanda kepedihan, yaitu banjir yang menghanyutkan ratusan orang. Bagaimana, Bu? Saya kita sudah. Namun, apakah kita masih bisa melawan kota ini? Kita pasti bisa. Lagi pula kita masih banyak. Jadi kita tidak melawan. Kita akan selamat dari rakyat Bandung. Kumpul semua tentara. Siap. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua kalinya. Bagaimana dengan dekat Bandung? Sampai saat ini mereka belum kami ungsikan. Sepertinya sekutu-sekutu itu telah mempersiapkan peperangan. Kita bunuh mereka dari depan dan mengganggu. Ternyata para TKR itu di sini. Hai para TKR Bandung, Mau apa lagi kalian kesini? you semua mengabaikan ultimatum pertama. Dan I akan mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Bukankah kami sudah bilang, kami akan tetap pada pendirian kami. Jika kalian ingin selamat, maka besok kosongkanlah kota Bandung ini, lewat pukul 2. Kami takkan pernah mau mengosongkan Bandung. Oh, wanita ini pengikut kalian juga. Pas, sudahnya berani sekali untuk kita. Pergi kalian dari sini, atau kami akan bunuh kalian. Sudahlah. Kita akan memecat dulu. Pergi sana kalian. You semua akan tahu akibatnya. Kasar kalian penjajah. Sehari sebelum ultimatum itu pun telah keluar perintah dari pemerintah pusat di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung. Akan tetapi, markas TRI di Yogyakarta meminta sebaliknya. Bung Amir. Jangan duduk. Ada apa, Bu Amir? Maksud dan tujuan saya datang kemari untuk memberikan berita mengosongkan kota Bandung dan mengungsikan masyarakat Bandung ke luar kota. Dulu, kami tidak akan melaksanakan perintah dari sus. Bu Amir, saya mendapat kabar bahwa markas TKRI Jogja meminta kami untuk tetap tinggal. Mungkin itu lebih baik, karena kita tetap mempertahankan hak kita. Dengarkan, bukan dengan ini berarti kita mengikuti perintah sekutu, tapi ini lebih ke kepentingan masyarakat Bandung. Apakah ini tidak memikirkan kepentingan masyarakat Bandung? Saya setuju. Kita harus mengosongkan kota Bandung dan mengevakuasi rakyat Bandung ke luar kota secepatnya. Baik, saya akan melaksanakan perintah Anda. Melaksanakan. Baik, Pak. Pada tanggal 24 Maret 1946 di Jakarta, A. Nasution dan Sultan Syahrir serta petinggi di Jakarta sedang berunding mengenai rencana selanjutnya. Rakyat Bandung saat ini telah meninggalkan Bandung bagian utara. Lalu apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan kota Bandung ini ke tangan sekutu. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Bandung Selatan menjadi Laut Tengah. Ini yang bagus. Mari kita berikan kota yang aman. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke Bandung untuk memberikan perintah ini kepada mereka. Pada saat persiapan rencana Bandung Lautan Api terjadi pada pukul 17.00, mereka sudah mengetahui bahwa pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum untuk digunakan sebagai markas mereka. Apakah rencana kalian sudah siap? Siap, Kolonel. Kami sudah membuat rencana agar pasukan sekutu tidak membawa keuntungan dari negara parahyangan ini. Menurut kalian rencana apa yang paling baik? Menurut kami, sebaiknya kita juga membakar Bandung bagian utara, karena itu akan dijadikan mati. Sebentar. Tapi bagaimana dengan kondisi rakyat kita? Sebaiknya kita evakuasi rakyat Bandung keluar kota agar mereka selamat. Baiklah, jalankan rencana kalian. Semoga berhasil. Setibanya di Jakarta, A.H. Nasution mengumumkan hasil perundingan dalam musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Jadi begini, setelah saya berunding di Jakarta bersama anggota Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, kita harus merumuskan Bandung Selatan. Apa? Masa kita harus mengosongkan kota Bandung ini? Itu tidak mungkin. Tidak. Saya tidak setuju kalau Bandung harus dirumuskan. Karena Bandung itu adalah tanah kelahiran kita dan tanah yang kita coba kalian pikirkan. Namun, jika kita tidak melaksanakan perintah itu, mungkin kita akan kalah dalam perang ini. Benar, Bung. Daripada kita hidup jadi budak, lebih baik kita mati sama rakyat. Apakah tidak ada cara lain?
kita melawan sekutu-sekutu itu? Tidak, semuanya sudah kita lakukan dan semuanya gagal. Ini diperuntukkan agar kita tidak menyerahkan seutuhnya tanah Bandung ke tangan mereka. Jika itu cara yang terbaik buat kota Bandung dan rakyat, mari kita laksanakan. You cantik sekali ya. Berdiri. Lepaskan dia. Hey, you siapa? Hah? Pokoknya kau harus melepaskan mereka. Kalau tidak, Bapak Komandan, sekutu telah melakukan penyerangan dan menyiksa rakyat Bandung. Baiklah kalau begitu, segera evakuasi rakyat dan tinggal kota Bandung ini. Siap, Kolonel. Siapa yang rela mengorbankan diri untuk pengeboman Bandung Utara? Bung, saya merayakan yang saya punya, termasuk jantung dan jiwa raga ini, untuk kata pedangan ini. berdua dengan saya. Kami akan menyelap gudang besi dan ledakan. Dengan begitu, Bandung akan terbakar lebih cepat. Ini yang bagus, laksanakan. Mereka. Saat hendak menyusup, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengejutkan mereka. Siap, Komandan. Kamu rupanya. Kau. Hei, tenang dulu. Berani sama Demi membela kota Bandung, berani. saudara kau. Kamu dengar itu? Itu sepertinya ditembak. Sepertinya itu Komandan Lastri. Sudah, mari kita cari Komandan Lastri. Bagaimana? Jangan, kita harus lari. Sepertinya sekutu telah menyiapkan pasukan. Jika kamu tidak mau, biar aku saja. Sepertinya kau penakut. Sepertinya aku harus menemui para TKN. Raga ini menjagamu seperti alunan detak jantungku, tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta.
Detik-detik akan meledaknya bom itu, semua menantikan kemenangan tersebut. Akhirnya, sirene pun mulai mengiung, pertanda bahwa bom akan segera diledakkan. Kunci, Bu. Bu, kita sudah sampai. Dan gudang museum milik Alas Kutu. Ya, coba kita bom tempatmu. Tunggu dulu, Bung. Mari kita tunggu sirine dari para kuda. Peristiwa ini merupakan bukti perjuangan para pahlawan dan rakyat kita demi tanah air ini yang dilakukan tanpa pamrih. Oleh karena itu, kita harus mempertahankannya dengan semangat nasionalisme, dan peristiwa ini dikenang dalam lagu Halo Halo Bandung, karangan Ismail Marzuki yang menceritakan betapa sedihnya rakyat ketika terjadi pembumi hangusan kota kelahiran mereka sendiri dan perjuangan mereka yang rela mengorbankan segalanya.
and the